Dan poin kedua, acap kali atau kadangkala dari beberapa kisah itu, misalnya terutama misalnya kisah nyata sekalipun ya, kan ternyata ada antagonisnya gitu ya. Tapi kemudian penyampaian dalam kisah itu atau buku itu buruk gitu ya. Artinya antagonis kan terus berperilaku buruk. Nah ini menanamkan ke anak biar yang beginian jangan dicontoh, ini gimana gitu ya. Karena nanti kalau anak-anak membaca dongeng misalnya atau kisah atau buku apapun, jangan-jangan justru tertarik yang buruknya gitu ya. Misalnya Kobil yang memilih sedekah buruk, sayur-sayur busuk, kan bukan itu yang ingin dipilih kan. Nah gitu. Dan seterusnya. Ini pertanyaan pertama, monggo Kak Ari bisa menjawab. Yang kedua, ada dari setiap kisah itu tokoh-tokoh antagonis ya. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa kita sampaikan, hanya dalam komposisinya nanti kita bisa menempatkan bagaimana tokoh antagonis ini juga diketahui oleh anak kita itu durhaka, itu buruk, itu nggak boleh. Kalau kita sampaikan narasi saja, tidak kita kuatkan dengan real, karena abstrak ya. Kalau kita sampaikan, durhaka nak, kamu nggak boleh durhaka nak, kamu nggak boleh kayak Kan'an nak, itu durhaka. Lah lalu durhaka itu kayak apa? Kan'an itu durhakanya kayak apa? Nah, perlu kita contohkan. Diajak, wahai anakku Kan'an, ikutlah ayah nak, berimanlah kepada Allah nak. Enggak, aku nggak mau. Enggak, aku enggak mau. Kalau bahasa Jawanya mau gitu. Nah, anak-anak tahu konkret, kita contohkan. Salah satu durhaka sama orang tua itu ngomong yang tadi kayak gitu. Maka kalau nggak kita contohkan, sulit juga bagi anak-anak di usia bawah gitu untuk menggambarkan anak durhaka. Ya seperti itu. Nah, lalu nanti anak-anak niru. Loh, anak kan nggak langsung simsalabim abrakadabra, nggak boleh pakai kata-kata ini. Langsung instan, cring, begitu mendengar kisah, wah, aku taat, Abi, aku baik. Nggak bisa. Maka sesekali dia, oh berarti adik milih jadi Kan'an ya, kayak gitu ya, terus. Maka Masya Allah. Terakhir nanti kita sampaikan. Lalu Kan'an di mana tempatnya nanti? Surga atau neraka? Adik tinggal milih. Nah tadi seperti tadi kisah Nabi Ibrahim. Nggak apa-apa. Adik milih yang mana? Allah mengajarkan. Jadi tidak perlu tadi, cuma ketika kita sebagai orang tua pendidik memposisikan ya antagonis ini cuma untuk sebagai tadi memvisualkan sebagai ini nak durhaka. Nah, kita perbanyak bagaimana contoh-contoh yang baik tadi. Nah, sangat berbeda tadi kalau misalkan nanti kita juga ada buku ya tentang bagaimana kisah-kisah tentang anak-anak durhaka. Nah, itu kita ceritakan, tapi kita seimbangin dengan kisah anak-anak yang berbakti. Ya seperti itu. Maka Masya Allah, kalau kita benar, bismillah, maka insya Allah selama proses ini akan menjadi faedah. Dan maka Masya Allah, setiap kondisi halangan, kendala, tantangan, hambatan dari anak kita niru, kayak mohon maaf, seperti saya di rumah, ya anak-anak itu ketika saya menyampaikan kisah tentang orang-orang terdahulu yang menyembah berhala itu, Tuhan kami Baal gitu. Anak-anak suka nyelotok kayak gitu. Nggak boleh, emang Tuhannya adik siapa? Astagfirullah. Diganti dengan sendirinya. Tuhan kami Allah, Tuhan kami. Jadi memang berproses seperti itu. Maka Masya Allah, jadi indah ya, jadi asyik gitu keluarga kita kalau dengan ada proses seperti itu. Maka ketika nasihat-nasihat kita dari prosesnya anak-anak kita ini itu kebaikan ya. Maka jangan ditakuti, jangan khawatir, setiap yang ada tidak langsung jadi, proses itu menjadi kemuliaan kita membersamai anak-anak kita. Maka anak-anak kita semoga akan mengingat kita dalam proses ini. Ya, alam bisawab.